teman-temanku, berjumpa lagi di channelnya Media Perantara, membahas tentang hal-hal viral di media sosial. Nah, kali ini kita lanjutkan lagi tentang KDM atau Kang Deddy Mulyadi, yang pastinya yang terbaru dan terupdate hari ini dan yang tadi malam mungkin. Oke lah, jangan lupa untuk like-nya dulu teman-temanku, dan bisa berkomentar di bawah untuk meramaikan. Seperti apa videonya? Langsung saja kita let's go. Bapak tahu Kakek pakai seragam polisi berpangkat brigadir diinterogasi Deddy Mulyadi. Ini yang kemarin. saya? Tidak, Pak. Wah, Baru-baru sekarang, harus Pak. tahu Bapak. Iya, bayangin anggota Polres Ciamis ini berpangkat brigadir tidak kenal sama saya. Baru tahu sekarang, Pak. Iya, Pak. Iya. Iya. Anehnya malah nggak tahu sama Kang Deddy ini. Ini apalagi Bapak sudah dapat duit berapa hari ini? Apa ya, Pak? Sudah dapat duit berapa hari ini? Baru berjalan, Pak, sekarang. Dari Iya. tadi Bapak saya lihat dari tadi jam 10 sudah di situ. Iya, tadi pagi saya jaga di jalan. Terus jam 11 tuh istirahat dulu ke rumah. Ke rumah. gitu. Punya istri? Iya, punya istri. Ini apa yang kemarin saya lihat tuh sebagai apa ya? Intinya dia itu sebenarnya disuruh ya sama polisi untuk menjaga lalu lintas, katanya gitu ya. Ini panjang sekali teman-teman, kalau mau nonton silahkan langsung gercep di channelnya KDM Channel. Silahkan di situ ya. Oke, kita lanjutkan. Wajib hukumnya pejabat ngonten setiap hari sebagai tanggung jawab untuk publik yang memang harus dicitrakan. Oke, kita play. Rasa memang kalau pejabat keras harusnya ya? ngonten tiap hari, ya. Wajib hukumnya menurut saya sebagai accountability bagi publik. Orang yang dulu nggak milih pun sekarang jadi suka. Kenapa? Berani. Terus transparan. Nah, itu nilai yang orang tunggu-tunggu. Walaupun orang nggak kebagian duit, tapi tahu, oh amanah ditunaikan. Oh, Kang Deddy itu bukan cuma berlibur. Kang Deddy kerja di 5 tempat. Dalam 1 minggu 5 tempat dihadiri. Jadi konten. Orang jadi tahu, Kang Deddy ini konsen ya. Nyindir itu justru karena dia nggak bisa. Nggak bisa. Karena gini, bikin konten juga tidak semudah itu ya. Maksudnya ada konten, mungkin pejabat-pejabat bekerja. Tapi ada yang sukanya bekerja dengan cara senyap gitu. Rapatnya terbatas dan sebagainya. Kalau Kang Deddy kan langsung di lapangan. Dan kebetulan memang posisi gubernur ya, memang lebih pas dia untuk keliling gitu. Dan yang ditemui itu langsung case yang semua orang juga langsung paham ini masalah apa gitu. Masalah anggaran pun yang paling rumit dibikin simpan oleh Kang Deddy. Jadi saya sangat terkesan memang Kang Deddy ini benar-benar apapun jadi konten gitu. Dan itu natural menurut saya. Kita tidak perlu mempersoalkan ini pencitraan apa. Ya memang harus dicitrakan, orang bekerja itu kan bekerja. Masa kita nggak tahu beliau bekerja apa gitu, harus ditutupi. Nah, dengan adanya konten-konten ini, pertama ya kita terhibur, kita senang ada pemimpin yang hadir. Oh berarti Kang Deddy sehat, kelihatan. Oh Kang Deddy bisa marah juga loh gitu. Oh Kang Deddy asik juga, bisa joget-joget ketika Persib menang misalnya kan. Oh ini orang biasa, orang seperti kita tapi jadi pemimpin gitu. Halo tuh. Bagi yang nggak paham ya, ini penjelasan dari masnya ini nggak tahu siapa. Itu tadi untuk menunjukkan bahwa di konten ini ya, katanya pencitraan apapun itu ya, itu memang ya baik untuk menunjukkan keberadaan di mana Kang Deddy Mulyadi ini kerja di mana, di lapangan sini dan setiap yang di konten itu pasti terbukti semua dengan kebijakan-kebijakannya, kan bagus. Tapi bagi yang nyinyir nih, para pejabat dan masyarakat yang nyinyir, yang nggak suka ya, tetap aja kelihatan salah. Yo. Oke, kita lanjutkan. Next lah. Daripada ngemis di lampu merah, Kang Deddy berikan pekerjaan di lembur Pakuan. Oke. Ini ya. Oh,
gubernur ini lihat nih kayak gini. Nggak nanggung-nanggung ya, kalau nolong nggak nanggung-nanggung. Masuk ke mobil masih kecil, kasihan tuh panas-panasan. Bentar ya, saya mau tanya dulu. Ini yang katanya ngawasin ini cuma ngawasin aja kah? Yang ngawasin tahu ya? Kita play lagi lah. Ibu orang Bisa ke mana? mobil. Coba. Citepus tuh mana? Ini Pajajaran Husen, Oh, jadi masih orang Bandung. KTP-nya Bandung. Bandung. Aslinya orang mana? Aslinya orang Garut, Orang Garut. Sudah lama di Bandung. udah lama. Ibu nggak khawatir? Ini nggak sekolah. Ini libur. Libur. Siang. Sekolah siang. Ini Ini sekolah siang. ini sekolah siang. Terus ini Ini masih kecil. masih kecil. Ibu nggak bahaya anak ibu di situ? Ya gimana lagi? Ibu punya KIS nggak? Punya ini nggak? Bantuan pangan non tunai nggak? Iya. Nggak dapat. Bantuan pangan non tunai nggak dapat? Iya. Nggak. Benar. Nggak dapat. Ibu dapat berapa sih di situ nongkrong terus? Itu kadang 50. Kadang 50. Ibu tahu nggak kalau gini terus ibu malah anak-anaknya nanti pertumbuhannya nggak baik, anak-anaknya pasti jadi pengemis, tidak akan pernah berubah. Ibu bisa nyuci. Oke. Saya tes ibu nanti di gedung Pakuan, ya. Ibu nyapu dulu, saya latih untuk nyapu, ya. Ya Bu. Iya. Jangan, nggak boleh lah. Intinya itulah, udah mau habis ini, terbukti tindakannya tuh nyata dan langsung dikasih solusi. Bukan teori mengawasi. Lanjutlah, next. Organ menduan nyopo. Nah nih, Oh gitu. kalau saya biasanya begini pak. Kalau luar seluruh nyong kabeh ngene kita pada mampir warung nyong, tempe nyong si amban yang ngepol kayak rene bakule. Terus Nah, tempemu tasih hangat tempe khusus. Iya, gimana? Kang Deddy sampai ngomong teman-teman. tempemu milik suamimu, bos. Yo! Asli bikin ketawa mulu dengan cewek ini. Romanya bakal viral ya kayaknya ya. KDM sampai blenger gara-gara tempe. KDM udah lama gak makan tempe. Tempe apa tuh? Tahu? Iya. Next lah. Terkait KDM sebut efisiensi tetap efisiensi. Mari sentuh substansi bukan teknis kita. Akan diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, ini maka berita pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada, karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Toh seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada gedung DPR. Dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita. Hutang BPJS kita masih 300 miliar, lebih 360 miliar, infrastruktur kita belum selesai semua, anak-anak harus bisa sekolah sampai SMA, jaringan irigasi harus terbangun dengan baik, sanitasi lingkungan harus tertata, rumah rakyat miskin harus terbangun. Seluruh kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi kalau kita aparat pemerintah efisien. Itu saja. Jadi saya pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai gubernur dan meminta seluruh bupati wali kota kita tetap menjalankan pemerintahan dengan menggunakan fasilitas gedung kantor yang kita miliki. Istilah awamnya tuh ngirit-ngirit lah kalian para pejabat. Iya. Toh uang yang kalian pakai ini juga dari rakyat juga, pajak-pajaknya dari rakyat juga. Irit-irit lah kalian karena permasalahannya itu ya buat rakyat, bukan kalian tempat yang di hotel kayak gitu. Bener ini. Dari beliau Kang Deddy Mulyadi suruh ya udah ada kantornya ngapain sih harus di hotel-hotel ngapain kan gitu. Emang di kantor kan juga ada AC-nya. Iyalah.
Oke, kita lanjut. Pak Prabowo cariin Mas Pramono. Kutelepon ya. Yang mana lagi? Kok absen lagi di rapat besar begitu, absen. Nah nih, kutelepon dia ya. Tunggu, kutelepon. Kau gak diangkat kau ini. Hah? Di decline. Kau Mas Pram, janganlah kau decline gitu kau. Tapi tunggu, ini yang dicariin Mas Pramono Purba kan? Bukan, Mas Pramono Anung. Nggak punya nomornya kok Pramono Anung. Suatu mega project, tapi harus kita laksanakan adalah Yalah, ini kemarin udah saya kontenin ya. Udah lewat ini kemarin. Oke, kita lanjut. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kaget. Ternyata pemerintah Jawa Barat sebelumnya punya tunggakan hutang ke BPJS Kesehatan sebesar 300 miliar. Mendengar hal itu, ribuan warganet pun ikutan kaget. Ternyata Ridwan Kamil punya jejak yang sangat buruk. Sekali ya. Selain punya hutang untuk pembangunan masjid, Ridwan Kamil juga meninggalkan tunggakan hutang ke BPJS sebesar 300 miliar. Pemprov Jabar punya kewajiban hampir 60 miliar dalam setiap tahun untuk biaya operasional perlayaan. Itu terlalu berat. Terus kemudian Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar. Wow sekali. Kabupaten kota. Nah itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, kepala dinas kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS? Kan Ini yang dana hibah yang kemarin itu ya? rawan kalau kabupatennya tidak bayar, itu bisa stop pelayanannya. Nah ini yang akan segera saya ambil keputusan. Kan itu kewajibannya harus dibayar. Itu problem loh. Makanya saya selalu mengkritisi kenapa sih kita belanja hibah dulu. Padahal kewajiban pemerintah itu lebih utama dibanding belanja hibah. Belanja hibah, coba kita lihat komentarnya. Ini sudah habis. Mana nih? Bener sih, kerjanya cuma ngurusin si Lisa doang. Yang kasus kemarin tuh. Oh pantesan umum pakai BJBS sok diantep di RS Ariteu dibayar mah atuh ngartos ayeuna mah. Nah, nggak tahu bahasa Sunda, maaf. Imbasnya BPJS saya juga dinonaktifkan, sekarang tidak bisa berobat gratis lagi. Nih imbasnya itu ya. Oke, karena ada tunggakan tadi. Oke lah. Next lah. Mulyadi, apa hari ini alasannya? Masih saja ini yang kemarin atau diposting ulang lagi ya. Tali padi nyangkut di tiang mik memperingati hala apa? Sedunia. Apa alasannya? Apa karena sakit? Apa karena tidak bisa jalan? Apa karena tidak bisa bergerak? Warga negara Indonesia atau masyarakat? Nyangkut Pak. Masyarakat Jawa Barat yang jumlahnya sekian ribu ingin berjumpa dengan Deddy Mulyadi yang sudah dipercayakan, tapi tidak bisa menampilkan mukanya Deddy Mulyadi sebagai gubernur. Betul Bapak-Bapak Ibu-Ibu? Apakah kita ini tidak kecewa? Kita sangat kecewa sekali. Kita datang ke sini dari berbagai daerah, ya kita dengan. Udahlah, kita lihat komentar aja. Bentar kita lihat. Udah tahulah siapa dalang di balik demo ini dari partai itu. Bayaran kah nih? Nasi bungkus atau per 50.000?